Baiklah pemirsa, kalau tadi kita sudah menyimak edisi kedua pembahasan HDD Tune Pro dari menu benchmark sampai error scan. Sekarang langsung saja tanpa basa-basi saya akan menjelaskan ke posisi folder usage. Silahkan di sini kita scan dulu ya, biar lebih enak. Di sini Anda bisa melihat progres dari file tersebut. Kira-kira ini membutuhkan waktu lama atau tidak? Itu semuanya tergantung dari kapasitas atau banyaknya data yang ada di komputer Anda. Oke pemirsa, nampaknya di sini sudah selesai. Di sini sebetulnya hampir sama seperti Windows Explorer ya. Hanya saja kita bisa melihat di sini ada beberapa data dan di sini kapasitasnya langsung kita lihat. Hanya itu aja maksud dari menu folder usage. Untuk yang tadi jangan lupa kita save dulu seperti ini ya pemirsa ya. Maksudnya di save itu supaya kita dapat melihat, nanti kan kita perbandingkan ya. Kita bandingkan beberapa bulan kemudian, kita lakukan yang sama, apakah seperti ini atau tidak, atau ada kemunduran atau tidak ya. Untuk Erasar mohon maaf pemirsa, saya tidak berani mencoba karena ini sebetulnya ini digunakan untuk seperti ini. Biar saya lebih jelaskan lebih lanjut, saya dulu sudah pernah menjelaskan sedikit ya mengenai Drive Wiper. Ini Drive Wiper itu sedikit saya ulas kembali, yaitu digunakan untuk menghilangkan data dan tidak akan dapat dikembalikan lagi dengan software apapun, walaupun bisa mungkin tidak utuh ya. Oke, langsung aja di sini klik file benchmark. Saya klik dulu yang drive C, langsung saya klik start. Kira-kira saya membutuhkan ukuran standar file 64 MB. Kita lihat saja di sini ya. Kita lihat kecepatannya nanti sudah ada munculnya. Kita lihat grafiknya pemirsa. Di sini nanti akan saya jelaskan ya, kecepatan rata-rata, kemudian ini kecepatan transfer data. Semakin ke sana, semakin mendekati blok 8 GB, ini tentunya kecepatannya juga semakin yang dibutuhkannya semakin tinggi. Contoh, di sini kecepatan penulisannya, cara membacanya, kecepatan penulisannya sekitar 39. Kemudian kecepatan kecepatan membaca di sini ya, kita lihat yang blok 16 ini berukuran sekitar 39 dan kecepatan menulis yaitu sekitar 50. Harddisk yang ideal, kecepatan membaca dan menulis semakin tinggi itu tidak berbeda jauh sekali. Oke, kita lihat saja di sini pemirsa. Sedikit lagi sudah selesai untuk yang poin terakhir ya. Oke, nampaknya sudah selesai. Jadi kesimpulannya jika seperti ini, harddisk Anda dalam kondisi ekstra prima. Untuk drive yang lain saya tidak perlu menjelaskan karena caranya sama, tinggal diikuti saja sendiri. Dan jangan lupa hasilnya kita simpan. Oke ya. Lalu yang ketiga, di sini ada disk monitor. Saya langsung klik aja all disk ya, termasuk flash disk juga jika ada. Sini langsung saya klik saja disk monitor saya di sini. Otomatis di situ ada angka yang dapat Anda lihat. Seperti itu kita lihat ya. Coba pemirsa lihat dulu di sini. Seperti tadi biru itu kecepatan untuk membaca dan kuning kecepatan untuk menulis ya. Di sini disk monitor. Jadi seperti ini aja, sama seperti task manager yang terdapat pada komputer. Ketika kita membuka aplikasi atau merefresh, contoh di sini saya akan membuka aplikasi. Contohnya di sini saya akan membuka aplikasi yang sedikit agak berat. Yaitu saya akan membuka contohnya di sini aplikasi yang sedikit agak berat yaitu Adobe Photoshop CS2. Coba kita lihat. Langsung naik dia. Anda bisa melihat di sini speednya yang tadinya dia tidak mencapai segini langsung dia berkecepatan tinggi. Nih dilihat di sini kecepatannya sampai program tersebut benar-benar terbuka. Nah, ketika program ini saya tutup kembali pemirsa, ketika program sudah saya tutup, maka otomatis di sini kecepatan menulis baca kembali normal. Itulah yang dimaksud dengan disk monitor.
boleh kita save dulu dengan nama di sini monitor. Oke, yang kedua di sini AM. AM ini juga saya tidak perlu mencontohkan ya, karena ini berhubungan dengan access time dan membutuhkan sedikit waktu yang lama. Oke, kemudian random access di sini akan kita coba. Kecepatan hard disk saya di sini untuk random accessnya di sini membutuhkan waktu berapa lama pemirsa? Kita lihat saja. Ini hampir sama dengan benchmark di awal tadi ya. Kita lihat di sini ukuran file yang bintik-bintiknya berwarna kuning ini 512 byte. Sangat kecil sekali. Kemudian di sini nanti ada berwarna merah. Kita lihat saja dulu dengan rata-rata kecepatan sekitar 4 kilobyte pada ukuran hard disk Anda. Oke, di sini Anda lihat 512 byte. Kecepatannya sangat tinggi sekali, yaitu 14.892 milisecond atau kurang lebih 1,4 detik. Kecepatan rata-ratanya untuk data sekecil itu yaitu memiliki 0,003 MB. Untuk 4 kilobyte di sini berwarna merah, Anda bisa melihat pada grafiknya ya. Dan kecepatannya masih stabil. Di situ masih stabil, itu hard disk yang bagus. Namun maksimal access time-nya menurun drastis ya. Hampir mencapai 20 milisecond. Tidak begitu terasa sebetulnya, namun bagi komputer itu lumayan terasa. Kita sambil menunggu kecepatan ketiga di sini makin tinggi angkanya ya pemirsa, makin tinggi angkanya yaitu makin lama, bukan makin cepat. Oke, kita lihat saja di sini kecepatan access time-nya makin tinggi karena datanya sudah besar ya. Kita sambil tunggu sebentar kecepatan untuk hari yang 1 MB. Dapat lihat di sini kecepatannya 2 kali lipatnya ya, mencapai 2 kali lipatnya, dan untuk access time-nya juga dia akan naik kembali jika diberikan data berukuran 1 mega. Namun di sini kita lihat lagi untuk data sembarang, maka komputer akan memberikan data sembarang dengan kecepatan tadi di sini. Dengan kecepatan tadi di sini ya, kita dapat melihatnya. Untuk kecepatan data sembarang tadi, komputer dapat menyimpulkan kecepatannya semakin cepat, 23 hampir 24 milisecond, 24.000 maksudnya, dengan kecepatan average 21,328. Jadi hampir mirip dengan yang di sini tadi kecepatannya pemirsa. Dibutuhkan angkanya. Oke, kita simpan dulu ya file ini dengan nama random. Berikutnya yang terakhir yaitu extra test. Di sini kita dapat melihat kecepatan hard disk kita dengan proses pembacaan. Jadi di sini tadi juga ada sebetulnya write-nya. Cuman di sini nanti Anda bisa coba sendiri ya untuk mengecek kondisi hard disknya. Saya klik aja di sini, dia membutuhkan waktu berapa lama. Ini hampir sama yang tadi, hanya saja di sini bedanya ukuran filenya berkelipatan. Oke, Anda bisa melihat langsung kecepatannya di sini, dan Anda bisa melihat di sini progress bar-nya berapa persen yang sedang dijalankan. Silahkan kita tunggu. Oke, setelah kita tunggu pemirsa, akhirnya selesai juga di sini kecepatan transfer hard disk saya. Maksimal di sini kecepatan aksesnya, burstnya sebesar 147,5 MB. Ini cukup besar untuk mentransfer data ya. Jika kita punya data sekitar ukuran segini dengan tipe partisi NTFS, maka data tersebut kurang dari 1 detik sudah akan selesai tertransfer. Oke, saya save dulu dengan nama extra. Oke, saya akan mengambil kesimpulan. Beginilah pemirsa, bagaimana cara mengecek kondisi hard disk kita. Apakah prima atau tidak? Itu yang pertama bisa saya ambil kesimpulan dengan kecepatan di file benchmark tersebut. Yang kedua, di sini akan diambil dari health-nya. Apakah hard disk Anda memiliki banyak kuning seperti ini? Jika memiliki banyak ekstra kuning seperti ini, otomatis hard disk Anda dalam keadaan bahaya, dan segera amankan data Anda sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk error scan juga perhatikan, jika terdiri ada satu blok yang berwarna merah, saran saya Anda tidak menconteng quick scan ini agar mendapatkan hasil yang lebih presisi. Saran saya itu saja, tolong diperhatikan.
Silakan Anda beli versi berbayarnya ya HDD Tune Pro. Jika tidak, Anda dapat menggunakan versi lainnya atau versi gratisnya. Oke pemirsa, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di edisi yang akan datang di tutorial yang berbeda bersama saya Bang DJ di channel education Anda, yaitu RTV.